Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahil alamin. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam rangka thalabul ilmi. Adapun pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan pekan depan insyaallah kita membahas kitab Bulughul Maram. Jadi kita selang-seling ya, pekan ini kitab Aqidah Wasithiyah, kemudian setelah itu Bulughul Maram ya. Ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum, sampai kepada ayat innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini dalam surat Thaha ayat 46. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innani sungguhnya aku ma'akuma bersama kalian berdua, asma'u wa ara. Saya mendengar, wa ara, dan aku melihat. Ayat ini ya, menjadi dalil tegas yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat as-sam'u, mendengar dan melihat. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah ya, ittiba kepada salafun sholeh, maka kita juga menetapkan bahwasanya Allah punya sifat mendengar dan melihat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat itu mempunyai dua makna: mengetahui dengan ilmunya, yang kedua melihat dengan pandangannya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dua hal ini tidak bertentangan ya. Maknanya Allah melihat berarti Allah mengetahui apa yang dilakukan dan diucapkan, dan juga Allah melihatnya dengan pandangan. Hadirin rahimakumullah, surat Thaha ayat 46 ini berkenaan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Allah ucapkan kalimat ini karena beliau berdua ketika diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun muncul rasa khawatir, muncul rasa takut ya, karena memang Fir'aun pada waktu itu adalah penguasa yang kejam ya. Setiap yang tidak sesuai dengan keinginannya maka langsung diselesaikan ya. Dan Nabi Musa sama Nabi Harun alaihi wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan atau untuk menasihati Fir'aun. Dan salah satu ayat yang luar biasa bagi kita, dan ini masukan atau mungkin satu bentuk hikmah dari kita, ibrah yang bisa kita ambil, bahwa Fir'aun yang sebegitu ganasnya, bahkan sebegitu kufurnya, Allah katakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyina. Kalau kamu ketemu dengan Fir'aun, maka faqula, katakan kepada dia qawlan ya, ucapan ya, layyinan, yang lembut, ucapan yang lemah lembut ya. Agar supaya apa? Bisa jadi dengan ucapan yang lembut tadi dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ketika muncul rasa takut daripada Nabi Musa dan Nabi Harun ya, maka Allah katakan innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku bersama kalian berdua, saya mendengar dan saya melihat. Kemudian Allah juga berfirman, la takhafa, pada ayat sebelumnya, jangan kamu berdua takut ya. Ayat ini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaga hamba-hambanya yang lurus. Allah akan senantiasa menjaga hambanya yang dia menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita meyakini satu hal kebenaran dan kemudian kita mendakwahkannya, yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong kita ya. Logikanya kan ngeten ya. Kita berjuang untuk kebenaran, kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menzalimi kita, tidak mungkin Allah meninggalkan kita. Hal ini pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menyemangati kaum muslimin waktu itu untuk melawan pasukan Tatar. Pasukan Tatar itu pasukan yang luar biasa bengis, jumlah mereka banyak, persenjataan lengkap, sedangkan kaum muslimin pada waktu itu persenjataannya minim.
secara mental dan fisik sudah kalah. Tapi apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, saya jamin kalian bisa menang. Ketika ditanya apa alasannya, karena kita berada di atas kebenaran. Yang kita bela adalah Allah dan Rasulnya. Ya, seharusnya sifat sepertinya ada pada seorang yang menyebarkan agama ini. Kalau dia sudah yakin, pasti Allah menolong. Sebagaimanapun juga Allah gambarkan dalam ayat ini, innani ma'akuma asma'u wa ara. Kemudian ayat selanjutnya, wa qauluhu, dan firman-Nya, alam ya'lam bi annallaha yara. Dalam surat Al-Alaq ayat 14. Alam ya'lam, tidakkah dia mengetahui bi annallaha yara, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat. Ayat ini ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum turun terkait dengan Abu Jahal. Semoga Allah melaknatnya, yang mana Abu Jahal tadi melarang Nabi SAW untuk sholat di Baitullah Al-Haram. Kemudian nazala qauluhu ta'ala, maka turunlah firman Allah Ta'ala, ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang abdan idza shalla, seorang hamba yang dia mau mengerjakan sholat. Jadi orang mau beribadah dihalangi itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, ini sholat. Kalau orang berdakwah dihalangi, ya wajar, karena mengganggu kepentingan. Tapi ini ibadah individu. Ya, juga dihalangi. Dan hadirin rahimakumullah, ini dialami oleh para nabi. Kalau kita ingin meniti jalannya para nabi, ya mau tidak mau kita akan mengalami hal itu. Ya, mungkin kita berpikir, wah kok ngaji aja dihalangi, ya mau ibadah aja dihalangi. Lah itu suatu sunatullah, hadirin rahimakumullah. Kalau kita yakin suatu kebenaran, maka jalan. Ya, insyaallah Allah akan menolong kita. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, bagaimana pendapat engkau tentang orang yang melarang seorang hamba mengerjakan sholat? Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa, bagaimana pendapatmu jika yang dilarang tadi dia berada di atas petunjuk dan dia memerintahkan kepada ketakwaan. Ya, sekali lagi ini realita bagi kita nih. Rata-rata mereka yang dilarang itu mereka di atas kebenaran. Mereka menyampaikan kebenaran. Mereka berada di atas petunjuk. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika yang melarang tadi termasuk orang yang mendustakan dan berpaling? Nah, ini juga realita. Mereka yang melarang justru malah melakukan hal-hal yang buruk. Ya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kemudian Allah melanjutkan, ya, tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah yara, melihat apa yang dilakukan oleh mereka. Dan ini sekali lagi rahmakumullah memberikan faedah juga kepada kita. Ya, di dalam dakwah ini, di dalam menyampaikan kebenaran ini, Allah melihat apa yang kita lakukan. Dan ingat, Allah tidak akan membiarkan orang-orang zalim tadi berbuat kezaliman. Ya, karena dalam sebuah riwayat dikatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang membenci atau memusuhi wali-waliku, ingat waliullah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Jadi waliullah bukan orang yang sorbannya segede gaban atau jenggotnya sebesar sorban yang 1 meter, enggak, ya, atau ahwan mungkin enggak pakai pakaian atau apa, bukan, ya. Waliullah itu adalah mereka orang yang beriman lagi bertakwa. Kata Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah itu tidak ada rasa takut dan sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini wali Allah. Mereka yang beriman lagi mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka standar seorang dikatakan wali, ya bukan karena kesaktian, bukan. Karena pernah terjadi di zamannya Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau tidak salah Imam Syafi'i atau Ibnu Taimiyah. Sampai beliau mengatakan jika ada orang yang bisa berjalan di atas air dan bisa terbang, ya, kemudian dia secara ketakwaan, amal ibadahnya jauh sebagaimana daripada yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka saksikanlah dia adalah wali syaitan. Sebenarnya mudah, ya, standar para ulama dahulu. Ya, bukan dari kesolehannya, coba dilihat dari dilihat dari kesolehannya. Ya, dan hadirin rahimakumullah, setiap karomah atau keajaiban itu tidak bisa dipelajari. Itu muncul tiba-tiba dan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada wali yang bisa terbang misal, ya. Terbangnya terus bisa terbang terus, ya. Nah, ini berarti bukan wali gitu. Ya, kalau itu dianggap karomah maka salah. Karena karomah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seorang wali Allah ketika mendakwahkan kebenaran didustakan. Dan itu muncul karena kehendak Allah, bukan karena kehendak dirinya sendiri. Jadi waliullah taala adalah mereka
yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka dari sini muncul tingkatan-tingkatan. Semakin tinggi imannya, semakin taat dia kepada Allah, maka semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman dan bertakwa ini mereka sebagai wali Allah. Dan hati-hati. Dalam riwayat tadi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang musuhi waliku, ya, mengganggu wali-waliku, ya, faqad adantuhu bil harb. Saya telah umumkan peperangan dengan dia. Siapa yang bisa menang perang dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ada beberapa hal yang Allah umumkan perangnya. Ya, satu, orang yang mengganggu kekasih-kasih Allah, mendolimi ke wali-wali Allah Subhanahu. Yang kedua siapa? Pemakan riba. Ya, pemakan riba itu Allah umumkan perang dengan mereka. Ya, sekali lagi siapa yang bisa menang dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa. Maka dirahmakumullah, kita beriman bahwasanya Allah melihat kita, menimbulkan keyakinan dalam diri kita, ya, bahwasanya apa yang kita lakukan kalau itu kebenaran maka pasti Allah akan menjaganya, ya. Pasti Allah akan melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa qauluhu, dan firman-Nya, alladzi yaraka hina taqum. Surat Asy-Syu'ara ayat 218. Alladzi, dia yang yaraka, melihat engkau, hina taqum, tatkala engkau berdiri menegakkan atau mendirikan salat. Wa qauluhu, dan firman Allah taala, wa qul i'malu, katakanlah, i'malu, beramalah kalian, fasayarallahu amalakum, niscaya Allah akan melihat amal-amal kalian, wa rasuluhu, pun juga rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Dua ayat ini hadirin rahimakumullah menetapkan sifat as-sam'u wal basar. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat seorang hamba ketika dia beribadah, ketika dia berdiri untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun juga Allah melihat semua amalan yang kita lakukan. Di sini ada tambahan rasuluhu wal mu'minun. Rasul dan orang yang beriman pun juga melihat. Kata sebagian ahli tafsir, kelak di akhirat setiap amal yang kita lakukan di dunia pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau sebagian ulama lagi mentafsirkan, orang-orang yang beriman ini melihat amal yang kita lakukan berupa kebaikan, yaitu apa? Biiqa'il mahabbah fi qulubihim. Allah masukkan kecintaan kepada hati-hati kaum mukminin. Maka biasanya ketika kita melakukan kebaikan, berdakwah, menyampaikan kebenaran, ya setidak-tidaknya ada tiga, ya, ada tiga orang yang akan kita temui. Satu, orang yang akan menyukai kita, menyetujui dakwah kita, dan ini rata-rata akan menjadi sahabat kita dalam berdakwah. Yang kedua, orang yang ragu-ragu, ini sakjane bener atau enggak atau orang ini, ya. Lah, orang yang ragu-ragu ini melihat keistiqomahan kita. Apakah orang ini istiqomah atau tidak? Apakah ketika ada ujian dia masih tetap melakukan dakwahnya atau tidak? Ketika dia melihat keistiqomahan, bisa jadi orang yang ragu tadi menjadi sahabat kita. Dan ini ada di antara para sahabat dahulu, ada yang ragu-ragu. Kemudian setelah itu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istiqomah, maka akhirnya mereka menjadi sahabat Nabi. Yang ketiga ini orang yang akan membenci, dan ini pasti ada, hadirin rahimakumullah. Ya, mereka ada tingkatan-tingkatan, gitu. Kalau yang benci cuman ibu-ibu suka gosip, ya kita akan digosipin terus, gitu. Udah, wah, masalah tauhid aja udah digosipin terus ini. Nah, kita masalah poligami, ya mereka akan menggosipi kita atau mencela kita dan sebagainya. Itu ibu-ibu. Ya. Tapi yang jadi masalah ketika yang menentang dakwah kita atau tidak setuju dengan dakwah kita, mereka yang Allah titipi amanah berupa kekuatan dan kepemimpinan. Nah, ini. Dan hampir rata-rata para ulama dahulu mereka pernah merasakan yang namanya penjara. Walaupun kita jangan berharap untuk di penjara, gitu. Yang jelas kita dakwah, ya, dakwah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua dakwah sekeras apapun itu dengan kelembutan. Ya, jadi ada istilah Nabi itu berdakwah tidak dengan kekerasan. Nah, ini istilah yang salah, gitu. Karena dakwah paling keras, gitu, disebutkan dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka, bantah mereka dengan kebaikan. Ini dakwah yang paling keras. Ya. Maka berarti apa? Ya, dakwah tidak ada kekerasan di dalam Islam. Ya, paling keras adalah kita membantah mereka dan mendebat mereka. Ya, kalau peperangan baru dengan kekerasan. Kan nggak matching, ya, kita hadapan ada musuh. Ya, kita sebutkan, "Hai musuh, ke sini, ayo." Gitu. Ya, kan mereka malah ketawa nanti. Artinya apa?
tidak ada rasa takut dalam diri mereka. Tapi ketika peperangan kita munculkan rasa sangar kita atau kemudian keberanian kita, lah itu setidaknya bisa menjadikan mereka takut. Kembali kepada tadi, rahmakumullah, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah kalian, niscaya Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan melihat apa yang kalian lakukan. Hadirin rahmakumullah, sekali lagi beriman dengan sifat Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat itu bisa munculkan satu sifat yang mulia, yaitu sifat muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat muraqabah ini adalah sifat yang harus ada pada seorang thalibul ilmi. Seorang thalibul ilmi kalau dia ingin sukses dalam thalibul ilmi, maka hendaklah dia muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia merasa diawasi, maka dia akan menjaga lisannya. Ketika saya mengucap sesuatu, oh Allah Maha mendengar, berarti dia akan menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau melakukan suatu amal perbuatan maksiat semisal, maka dia merasa muraqabah, diawasi oleh Allah. Oh Allah Maha melihat. Siapapun, walaupun itu di tempat sepi, tapi Allah Maha melihatnya. Akhirnya tidak jadi melakukan amal tersebut. Maka rahmakumullah, muraqabah adalah sifat yang mulia. Ada sebuah perkataan yang luar biasa. Idza ma khalauta ad-dahra yauman, apabila suatu ketika kamu bersendiri, fala taqul khalautu, jangan sampai kau mengatakan saya sendiri, tidak ada orang yang melihat saya, aman gitu nggih. Idza khalauta ad-dahra yauman fala taqul khalaut, jika engkau suatu ketika bersendirian, maka jangan pernah mengatakan pada diri kalian saya sendiri, tidak ada yang mengawasi sama sekali. Walakin qul alayya raqib, tapi yang harus kamu katakan ada yang mengawasi saya. Ini indah nih perkataan ini. Ya, maka bisa kita bawa. Ketika kita sendiri, tidak ada orang yang melihat, kemungkinan untuk berbuat maksiat itu besar. Dan apalagi di zaman sekarang ini, ya, kita mau berbuat maksiat apa saja, subhanallah ya, mungkin seakan-akan mudah ya. Tapi kalau kita merasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan katakan Allah mengawasi saya, maka itulah sedikit banyak itu akan mengurangi keinginan kita untuk berbuat maksiat. Wala tahsabannallaha yaghfalu sa'ah, dan jangan pernah kalian mengira, jangan pernah kalian membayangkan bahwasanya Allah itu akan lupa sedetik pun. Wala anna ma tukhfi alaihi yaghib, dan jangan pernah kalian menyangka apa yang kamu sembunyikan itu akan hilang begitu saja. Artinya apa? Itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmakumullah, sekali lagi beriman kepada sifat Allah yang Maha mendengar dan lagi Maha melihat, itu bisa menimbulkan sifat muraqabah pada diri kita, dan itu adalah sifat yang mulia. Sebagian salah mengatakan ma asarra 'abdun sariratan, tidaklah seorang hamba itu menyembunyikan sebuah rahasia illa adharahallahu, kecuali Allah akan menampakkan ala qasamati wajhihi, pada bagian-bagian wajahnya, au faltati lisanihi, atau ucapan-ucapannya. Maksudnya tidaklah seorang hamba menyembunyikan rahasia berupa kemaksiatan kecuali Allah akan menampakkannya. Ya. Di mana cara menampakkan Allah? Dari bekas wajahnya. Biasanya orang ahli maksiat itu kelihatan dari wajahnya. Ya, mungkin kelihatan hitam atau dilihat tidak enak gitu. Dan ini disinggung oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Ya, pengaruh maksiat terhadap pribadi. Ya, terhadap wajah, kemudian terhadap ucapan juga. Bisa dilihat. Ya, maka rahmakumullah, ketika seorang menyembunyikan kemaksiatan, ya setidak-tidaknya itu akan muncul pada bagian-bagian wajahnya atau kelihat pada ucapannya. Sulaiman At-Taimi rahimahullah beliau mengatakan innar rajula, sungguhnya seorang laki-laki atau seorang la yusibu dzamba fis-sir, ya, dia melakukan dosa ketika sendirian, ketika tidak ada orang, fayusbihu alaihi mudhillatah, pada pagi hari dia bangun maka dia membawa kehinaan. Sekarang pertanyaannya, orang setelah melakukan dosa merasa senang, bahagia, kemudian ceria wajahnya atau sebaliknya? Ya sebaliknya, rata-rata orang setelah melakukan dosa dia merasakan penyesalan, ya, dan muncul pada wajahnya bekas-bekas penyesalan, dan inilah akibat dosa. Dan rahmakumullah, sebagian yang lain mengatakan innal abda la yadhnab dzamba
Sungguhnya seorang hamba melakukan perbuatan dosa fima bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaji'u ila ikhwanihi, kemudian dia datang kepada teman-temannya, fayarawna athara dzalika alaihi, maka mereka teman-temannya tadi melihat bekas daripada maksiat yang dilakukan. Ya, bisa jadi modelnya seperti ini. Ini hari ini kok beda ya. Wajahnya kok enggak kayak biasanya loh. Kok enggak enak disawang gitu loh. Nah, bisa jadi itu karena bekas maksiat. Dari rahmakumullah, kita harus berhati-hati nggih. Ya, maksiat sebagus apapun kita simpan, ya akan muncul nanti. Ya, maka kalau dulu kita pernah menyimpan maksiat, ya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa tobatnya. Karena tidak ada satu dosa pun pasti akan dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai telat kita bertobatnya. Nah, terus gimana kalau saya lupa? Ya, dosa-dosa yang sudah pernah lakukan, maka minta kepada Allah, ampunlah dosa saya Allah, baik yang saya ingat maupun tidak, baik yang saya tahu ataupun tidak, semua dosa-dosa saya ya Allah. Ya, minta ampun dan bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sampaikan rahmakumullah, seorang salaf itu pernah tersandung sampai kakinya berdarah. Ya, apa yang beliau ucapkan? Ya, mungkin bukan seperti kita, naruh batu sembarangan ya. Atau mungkin jalan saya tidak hati-hati. Tidak. Ketika tersandung kemudian berdarah kaki beliau, apa yang beliau katakan? Ini karena maksiat yang saya lakukan 40 tahun yang lalu. Mungkin merasa tidak masuk akal kita nggih. Ya, tapi inilah gambaran para salaf dahulu. Mereka senantiasa mengaitkan musibah yang menimpa mereka dengan dosa yang dulu pernah dilakukan. Ya, ini contoh yang baik. Hadirin rahimakumullah. Guru kami dahulu ketika di pondok tahfidz itu punya kebiasaan yang menarik gitu. Jadi beliau itu ketika ada santri yang hafalannya sudah mulai berubah, santri ini biasanya lancar, pokoknya tidak lancar ya, langsung beliau tembak. Kamu kemarin siang apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan kemarin siang? Maksiat apa yang kamu lakukan? Gitu. Dan beberapa pengalaman ya ternyata alhamdulillah beberapa santri ngaku. Ya, maaf Tat, saya kemarin keluar tanpa izin. Ya. Maaf Tat, saya kemarin gosok barangnya ke teman. Ya. Ini firasat dari rahmakumullah. Dan memang didukung dengan ilmu. Artinya apa? Maksiat pasti akan berpengaruh. Apalagi orang yang beribadah kepada Allah, orang yang mendekat diri kepada Allah dengan menghafal Al-Quran. Ya. Al-Quran itu suci. Ya. Dia tidak akan mau berkumpul dengan perbuatan haram. Ya. Maka akan kelihatan di sana. Berarti apa kesimpulannya? Kalau pengen hafalan lancar, maka hindari maksiat. Ayat selanjutnya, wa qauluhu, dan firman-Nya, wa huwa syadidul mihal. Wa huwa, dan dia Allah Subhanahu wa taala, syadid, maha keras al-mihal siksaannya. Wa qauluhu, dan firman Allah taala, wa makaru wa makarallah. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, membuat makar, wa makarallah, dan Allah pun membuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa makaru makra, dan mereka merencanakan makar, wa makarna makra, kami pula juga merencanakan makar. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadari. Wa qauluhu, dan firman Allah taala, innahum yakiduna kaida, sungguhnya mereka merencanakan kaidah, tipu daya. Wa akidu kaidah, dan aku Allah Subhanahu wa taala juga merencanakan tipu daya. Hadirin rahimakumullah, 4 ayat ini menunjukkan kepada kita tentang penetapan sifat makar wal kaid. Ya, makar dan tipu daya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anna haqiqah la majaz. Sifat makar dan tipu daya tadi adalah hakikat. Artinya real, ya, bukan kiasan atau bukan majas. Dan menetapkan dua sifat makar dan kaid ini merupakan sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah. Sifat makar, sifat tipu daya dan makar ini sifat ikhtiyariyah. Artinya apa? Rahmakumullah, ketika Allah menginginkan untuk melakukannya, maka itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah tidak menginginkannya, maka itu juga terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an, innallaha yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dan hadirin rahimakumullah, perhatikan di sini yang menarik, ya.
Sifat makar ini adalah akibat daripada makar orang-orang kafir. Perhatikan ayat tadi, wa makaru wa makarallah. Mereka bermakar, kemudian Allah membalas makar mereka. Ya, berarti sifat terpuji atau tidak ini? Allah ketika membahas makar mereka, sifat terpuji, ya, bukan sifat tercela sebagaimana sebagian kaum menganggap kalau kita menetapkan makar kepada Allah, menetapkan sifat tipu daya kepada Allah, ini berarti sifat kelemahan, sifat keburukan. Ya, berarti kita menetapkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah ya hadirin rahimakumullah. Karena makar atau membalas tipu daya itu adalah satu hal yang baik. Dan Allah sekali lagi tidak akan pernah bermakar atau berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Maka makar itu ada dua. Makar yang buruk, yaitu kita bermakar, membuat tipu daya kepada orang yang tidak berhak mendapatkan makar tersebut. Ini buruk. Tapi kita berbuat makar atau membuat tipu daya bagi orang yang berhak menerimanya. Ya, ada orang yang mendolimi kaum muslimin, mereka berbuat makar kepada kita, kemudian kita membalas makar mereka, baik atau tidak? Baik. Ya. Dan Allah sekali lagi rahmatullah, di ayat yang kita tunjukkan di sini, Allah membuat makar karena mereka membuat makar. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan dua sifat ini. Ya, berdasarkan firman Allah, innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah berbuat sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah kita beriman terhadap sifat ini, sifat makar, kemudian sifat tipu daya ini, yaitu yurisul fil qalbi muraqabatah. Ya, juga bisa mewariskan atau menimbulkan dalam hati kita sifat muraqabah. Ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingin berbuat jahat, Allah pasti akan membalas kita. Kalau kita ingin berbuat zalim, ya Allah pasti akan membalas kezaliman kita. Muraqabah harnamakumullah. Wa adamu tahayyul ala maharimihi. Dan juga bisa menghilangkan sifat untuk membuat siasat terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semisal ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita buat hilah atau alasan-alasan supaya tidak melakukannya. Ya, satu contoh semisal ada orang yang sudah mencapai nisab zakat. Ya, kemudian mau nyampe 1 tahun tinggal 1 bulan. Ya, wah ini supaya tidak kena nisab, tak buat beli aja wis. beli rumah atau beli mobil lah. Ini hilah namanya. Ya, tidak boleh. Ya, artinya apa? Kalau sudah mulai mendekati waktu haul, ya 1 tahun dan dia sudah sampai nisab, maka siapkan untuk dikeluarkan. Ya, kecuali kalau untuk kebutuhan yang mendadak. Nah, orang yang senantiasa diawasi oleh Allah, dia akan berhati-hati. Ini sudah sampai nisab, ya sudah mau 1 tahun, sudah tak jaga dulu hartanya. Ya, khawatir nanti kalau kita digunakan yang lain tidak jadi berzakat. Walaupun rahmakumullah, ketika memang ada kebutuhan boleh silahkan. Makanya ada orang yang punya mobil banyak, punya rumah banyak, tapi tidak kena zakat. Ya. Kenapa? Karena memang zakat itu sisa setelah apa yang kita gunakan kita penuhi, ya, atau yang kita butuhkan kita penuhi. Ya. Ayat selanjutnya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, in tubdu khaira, jika kalian menampakkan kebaikan, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, au ta'fu an su'in, atau kalian memaafkan kesalahan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah kana afuwan qadira, Allah adalah maha pemaaf dan lagi maha kuasa. Ayat selanjutnya, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan, wal yasfahu, dan berlapang dada. Ala tuhibbuna, apakah kalian tidak menyukai, an yaghfirallahu lakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha ghafur, maha pemaaf, maha pengampun, rahim, lagi maha penyayang. Dua ayat ini, ikhwah fillah azani Allahu ayyakum, menetapkan sifat al-afu wal maghfirah lillah, sifat pemaaf dan pengampun bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah menetapkan Allah punya sifat pemaaf dan pengampun, maka kita juga menetapkannya.
Yang menarik adalah rahmakumullah, al-afwu itu adalah sebagaimana kata para ulama, at-tajawuzu 'anil dzambi, mengampuni dosa. Ya, al-afwu itu memaafkan dosa, wa tarkul iqab 'alaihi, dan tidak mengazabnya. Maka kalau orang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bermakna apa? Dosanya dihapus oleh Allah, kemudian dia diselamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa pentingnya atau betapa butuhnya kita pada maaf Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maghfirah atau ampunan itu maknanya adalah menutup. Ketika Allah mengampuni dosa seorang hamba, berarti Allah menutup dosa tadi. Tidak Allah tampakkan nanti di akhirat. Maka antara al-afwu dengan maghfirah itu dua hal yang sangat penting. Ya, karena sangat pentingnya ini sering kita sampaikan. Ya. Sebagian salah mengatakan jika di antara istighfarku, sekian banyak istighfarku, ya, saya tahu ada salah satu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya tidak butuh lagi dengan hidup. Ya. Kenapa? Karena al-afwu wal maghfirah sudah dia dapatkan. Allah sudah ampuni dosa dia. Allah tidak anggap dosanya. Allah tutupi aibnya dan Allah lepaskan dia dari azabnya. Apalagi yang kita cari. Ya. Maka sekali-sekali sebagian salaf mereka tidak butuh hidup. Kenapa? Kalau memang tahu dari istighfarnya tadi diterima satu saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kira-kira kita berani tidak ngomong gitu? Nah, yo tak urip sik gitu. Ya belum tentu menjamin gitu. Ya. Setelah itu kita terima. Setelah beberapa tahun, ya tidak ada yang menjamin kita terus lurus. Ya bisa jadi kita terpleset gitu. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan al-maghfiratu, adapun makna maghfirah, hiya wiqayatu syarridz dzunub ma'a satriha, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga keburukan atau efek daripada dosa tadi dan menutupinya. Ya, dari awal kita sampaikan dosa itu ada efeknya. Ya, efek yang umum adalah akan mempengaruhi ya wajah dan perilaku kita. Sebagian salah mengatakan ketika saya melakukan dosa, maka saya lihat efeknya atau akibatnya pada tunggangan dan keluarga saya. Ya, tunggangannya bermasalah terus walaupun ya baru semisal. Nah, ini bisa jadi karena efek dosa. Ya, walaupun tidak mutlak seperti itu. Keluarganya bermasalah terus ya, padahal sudah berusaha untuk diperbaiki. Lah bisa jadi hadirin rahimakumullah. Ini karena efek dosa. Maka ketika seorang mendapatkan maghfirah, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, berarti apa? Dia dijaga dari faktor keburukan atau asar atau bekas keburukan dosa tadi, kemudian Allah tutup dosa tadi. Sekali lagi betapa butuhnya kita terhadap maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mencontohkan kita sehari berapa kali istighfar beliau? Ya 70 sampai 100 kali. Ini Nabi yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya. Ya, lah kita surga aja belum tentu, ya dosanya masih juga belum tentu diampuni. Lah kok meditmen istighfar? Ya, setidak-tidaknya kita sama dengan Nabi. Ya, astagfirullah. Minimal istighfar adalah astagfirullah. Ya, atau yang pengen paling panjang sayyidul istighfar. Ya, 100 kali atau lebih bagus. Ya, supaya rahmakumullah, supaya bisa jadi salah satu di antara istighfar kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi betapa butuhnya kita tentang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ya, salah satu bentuk ampunan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna adalah Allah membuka peluang pintu tobat yang sebesar-besarnya. Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadi", perhatikan di sini. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hambaku. Panggilan yang luar biasa. Ya. Kalau Allah semisal memanggil kita wahai hambaku, bukankah itu panggilan yang luar biasa? Ya. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka berlebih-lebihan pada diri mereka. Maksudnya adalah mereka pelaku dosa. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan mereka adalah pelaku kekafiran. Ini masih disebut sebagai ya ibadi, wahai hambaku. Wahai hambaku yang engkau melakukan kezaliman, engkau melakukan dosa, engkau melakukan kekufuran, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ingat salah satu misi syaitan yaitu menjadikan seorang berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah hadis rahimahullah, ya, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Husnudzon kepada Allah apa? Oh, Allah, semoga Allah mengampuni dosa saya.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab saya. Ya, kenapa? Karena innallaha inda dzanni 'abdi bi. Allah sebagaimana persangkaan hambanya. Seburuk apapun akhlak kita, sebanyak apapun dosa kita, setelah kita bertobat dan kemudian mau meninggal dunia, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Tabari rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ikhtalafa ahlu ta'wil fil ladzi na'unu bihadhil ayah. Para ahli ta'wil, ya ahli tafsir berbeda pendapat. Siapakah yang dimaksud dengan hamba Allah yang asrafu, melampaui batas? Faqala ba'dhum, maka sebagian mengatakan uniya biha qaumun min ahli syirk. Yang dimaksud di situ adalah kaum dari golongan ahli syirik. Syirik ini kan kekufuran, ya. Pelakunya keluar dari Islam. Tapi yang menarik, Allah katakan ya ibadi, wahai hambaku. Qalu, mereka mengatakan lamma da'u ilal imani billah, tatkala mereka diseru untuk beriman kepada Allah, kaifa nu'min, bagaimana kami beriman? Ini kata orang-orang musyrik. Waqad asyrakna wa zainana, dan sungguh kami telah berbuat kesyirikan pun juga kami berbuat zina. Wa qatalna nafsal lati harramallah, dan kami juga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'idu fa'ila dzalikan nar, sedangkan Allah mengancam pelakunya untuk masuk neraka. Ya, muncul putus asa pada diri mereka. Ternyata setelah itu turunlah ayat ini, ya ibadi alladzina asrafu anfusahum alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari ayat ini rahimakumullah, sebesar apapun dosa kita, ya, seburuk apapun akhlak kita, jangan pernah berputus asa untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita ikhlas minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, hilang itu semua dosa dan pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wallahu taala alam. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, monggo silakan. Ya. Bentuk Allah memerangi pelaku riba, Allah sebutkan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Ya. Allah akan menghapus ya riba tadi, ya, kemudian apa, dan menyuburkan sedekah. Ya. Bentuk memerangi Allah apa? Sesuatu yang dilakukan dengan cara riba tidak akan pernah berkembang. Oke, ada yang berkembang? Ya, ada orang yang ngapunten ya, mungkin usaha ya dengan harta riba, ya bukannya justru malah berkembang, tapi masalah demi masalah muncul, ya. Jadi maknanya bukan makna letterlek ya, Allah turunkan pasukannya kemudian untuk menggempur orang-orang riba tadi, tidak, ya. Tapi apa? Allah tidak akan ridhoi usahanya dan usahanya akan buntu. Ya, itu salah satu Allah memerangi mereka yang melakukan riba, ya. Adapun tadi man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Ya, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, ya sungguh telah aku umumkan perang dengan dia. Satu, ini adalah bentuk perlindungan Allah kepada wali-walinya. Ya, mereka yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taalanya. Di antaranya mereka dijaga dari dari serangan musuh, mereka dijaga dari makar-makarmu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia mungkin secara sedikit ya mereka mendapatkan keburukan semisal ya. Ya, mereka merencanakan sesuatu gagal bisa jadi. Ya, mereka diserang kemudian mengalami kerugian bisa jadi. Ya, tapi intinya di ending akhirnya mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti di akhiratnya. Di akhirat itu pahalanya luar biasa. Maka rahimahumullah, tidak ada satu ulama pun yang mengatakan nabi yang tidak ada pengikut, bahkan nabi yang dibunuh oleh Bani Israel itu mengatakan dakwah mereka gagal. Ada enggak? Siapa nabi yang digergaji sama orang Yahudi? Nabi Zakaria. Ada enggak para ulama yang mengatakan Nabi Zakaria gagal berarti? Tidak ada. Bahkan nabi yang tidak ada pengikutnya, tidak ada ulama yang mengatakan gagal. Semuanya mereka adalah menang dan telah menjalankan misi dakwah mereka yang Allah amanahkan kepada mereka. Jadi rahmatullah, apa yang menimpa seorang dai, apa yang menimpa seorang mukmin di dunia ini berupa ujian, itu hakikatnya adalah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau sabar atau tidak. Ya. Kalau kita sudah yakin kita berada di atas kebenaran, sudah kita jalani. Ya, sambil minta tolong terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Dosa orang tua kalau bisa itu pengaruh terhadap misalkan proses belajar mengajar di sekolah itu menghafal Al-Quran itu bisa terhambat
orang tua. Nggih. Jadi satu ya perlu kita perhatikan, tidak ada sistem waris mewaris dalam dosa. Jadi orang tuanya berdosa, ya kemudian dosanya tadi nimplok ke anaknya, tidak. Yang kita sampaikan di awal tadi adalah athar, bekas. Ya, bekas itu apa? Efek daripada dosa yang dilakukan. Maka setiap maksiat atau dosa yang dilakukan pasti dia punya efek. Ya, tadi kita sampaikan sebagian salaf itu melihat daripada efek dosa pada tunggangannya dan juga pada keluarganya. Ya, tapi ini bukan mutlak, nggih. Ya, ada orang keluarganya bermasalah terus mengatakan, oh berarti pendosa, bukan. Ya. Tidak boleh kita katakan seperti itu. Ya, bisa jadi itu satu karena ada dosa yang belum diistighfari, bisa jadi. Ya, atau sesuatu yang kita alami, semisal kita punya anak yang wakali rakaruan, semisal. Ya, faktornya banyak. Cuman sikap seorang muslim apa ketika menghadapi seperti itu? Ada tidak dosa yang saya lakukan? Ya. Saya pernah melakukan kezaliman atau tidak? Ya, selesaikan itu. Ya. Karena rumusnya kalau kita tidak ada masalah dengan Allah, insya Allah urusan dunia kita tidak ada masalah. Ya. Ya, bagi yang urusannya dunia terus bermasalah, berarti dia ada masalah dengan Allah. Ya. Ada seorang yang pernah bertanya, Ustaz, saya kok terus tertimpa masalah, hidup saya tidak tenang, terus kemudian usaha saya kok kadang tidak lancar, gitu. Apa masalahnya? Coba bagaimana muamalah kamu dengan Allah? Ketika ada adzan memanggil, bagaimana sikap kamu? Dia diam. Oh iya, ketika adzan dipanggil, saya duduk-duduk aja di rumah. Ya. Ketika ada perintah dari Allah ataupun Rasulnya, bagaimana sikap kamu? Ya. Ketika ada majelis ilmu, apa yang kamu lakukan? Ya. Maka kalau kita ada masalah, hadirinahamakumullah, ini salah satu rumus saja, nggih. Masalah di dunia, ya, maka coba kita introspeksi diri. Ya, bisa jadi kita bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, kalau kita merasa tidak ada masalah dengan Allah, bisa jadi ada kezaliman yang kita lakukan dengan sesama manusia. Ya. Karena salah satu yang menjadikan keberkahan itu tertahan, rezeki itu tertahan, ya, kita dapat masalah, itu adalah dosa dolim. Ya, kezaliman kita kepada sesama manusia. Ya, makanya sebagian salaf mereka mengatakan, saya lebih senang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada berdosa kepada sesama manusia. Loh, maksudnya apa? Maksudnya kalau saya berdosa kepada Allah, saya bisa bersegera tobat. Tapi kalau saya berdosa kepada sesama manusia, tobat sudah tidak cukup, ya. Harus minta kehalalannya, ya, minta maaf atau minta ridho dan sebagainya. Seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, dosa berpengaruh, ya, kepada sekitar. Tapi mewarisi dosa itu tidak bisa, ya. Orang tua berdosa, ya dosa sendiri sudah. Ya, dia sendiri yang nanti yang akan menanggungnya, ya. Ini pertanyaan berat, ya. Sikap seorang muslim terhadap kondisi saudaranya di Palestina yang bisa kita lakukan adalah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, ingat, Allah tidak membebani kepada kita sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Ya, kalau kita istilahnya semisal, ya, punya kesempatan untuk bisa berangkat ke sana, ya, kemudian dengan cara yang syar'i, ya, tapi kita tidak punya kemampuan skill dalam berperang atau strategi. Nah, ini juga masalah. Ya. Maka yang bisa kita lakukan untuk saudara kita adalah sesuai dengan apa yang kita mampu. Ya, di antaranya apa? Kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, setiap sholat kita, di setiap sujud kita, atau di setiap waktu-waktu yang mustajab, kita doakan saudara-saudara kita. Ya Allah, tolonglah saudara kita di Palestina, ringankanlah beban mereka. Ya, dan juga kita mendoakan untuk kehancuran orang-orang Yahudi yang telah mendolimi saudara kita di Palestina. Yang kedua, kalau Allah berikan kelebihan kepada kita dana, ya, berupa materi, maka monggo silahkan bisa disalurkan kepada lembaga-lembaga yang resmi, yang jelas. Nanti khawatirnya kalau lembaga aja jelas, ya malah jadi masalah. Ya. Sebagai bentuk apa kepedulian kita kepada saudara kita di sana. Ya. Dalam kondisi peperangan seperti itu, dalam kondisi dibombardir seperti itu, pasti jelas, masalah air, masalah makan, ya, kemudian masalah materi, itu mereka sangat butuh sekali. Ya.
Maka apa yang bisa kita bantukan, ya mungkin kita diberikan kelebihan rizki, monggo silahkan bisa diberikan ke sana. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, ini yang paling penting. Ketika kita tidak tahu kondisi di sana, maka jaga lisan kita. Kondisi di Palestina sana itu kondisi mereka saudara kita berhadapan dengan orang-orang ya Yahudi. Patokannya selama mereka Muslim, mereka adalah saudara kita, dan mereka berhak mendapatkan doa dari kita. Ya, doakan terbaik. Ya, syukur kalau mau lebih detail, ya Allah hilangkanlah perselisihan di antara kaum muslimin di sana, menangkanlah kaum muslimin di Palestina. Ya, ini yang harus kita perhatikan rahimakumullah. Ya. Adapun mempermasalahkan mereka, mereka manhajnya apa, mereka dari harokah mana dan sebagainya. Yang penting mereka Muslim. Ya. Kalau akidah wala wal barok kita ini jelas, maka kita tidak akan mempermasalahkan hal itu. Ya monggo silahkan itu dipermasalahkan nanti ketika dalam kondisi aman. Tapi sekarang dalam kondisi yang ya luar biasa gitu. Rumah sakit saja dibom. Padahal kalau melirik kepada aturan PBB semisal, ada daerah-daerah tempat-tempat yang tidak boleh diserang. Lah ini rumah sakit, dan berapa korbannya kemarin? 500.000. Ya, ada anak-anak, ada orang sakit, ada orang tua. Lah ini kan mereka sudah keterlaluan gitu, orang Yahudi ini. Ya. Maka tadi selain kita mendoakan kebaikan pada saudara kita, boleh kita doakan kunut nazilah. Doakan kehancuran orang-orang ya Yahudi. Dan ada satu hal yang menarik rahimakumullah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya. Hati-hati dengan istilah Israel dengan Yahudi. Israel itu nama Nabi Yakub. Ya, itu nama yang bagus. Maka kita menyebut mereka sebagai Yahudi, bukan Israel. Ya. Nah, jadi di doa kunut ya jangan salah ya. Allahumma la'an Israel. Nanti kebalik. Allahumma la'an Yahud. Ya Allah laknatlah orang-orang ya Yahud. Ya, hancurkan mereka ya. Pecah belahlah barisan mereka. Okay. Ini mungkin kurang lebihnya ya. Semoga bisa menjadi perhatian. Okay. Yang poin terakhir tadi tolong diingat. Okay. Kalau kita tidak mengetahui realita, tolong tahan lisan kita. Lebih bermanfaat kita gunakan untuk mendoakan kebaikan saudara kita. Ya, daripada kita berbicara tentang sesuatu yang tidak kita ketahui kenyataannya. Wallahu taala alam. Ada lagi? Yang keduanya, kapan pertolongan Allah datang? Ya. Kapan pertolongan Allah datang? Ya. Jadi pertolongan Allah itu terkait dengan kesiapan kita. Ya, terkait dengan apa? Dengan sejauh mana kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita justru jauh dari Allah, ya Allah tidak akan menolong kita. Ya. Dahulu sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, ya, ketika pernah mengalami kekalahan dalam peperangan pasukan kaum muslimin, ya, kemudian beliau menyuruh ya para sahabatnya untuk bersiwak. Ya, ini satu hal sunnah gitu. Ya, ternyata melihat hal itu justru musuh malah takut. Gitu. Faedah yang bisa kita ambil apa hadirin rahimakumullah? Ketika kita menerapkan sunnah Rasulullah, tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah dekatnya pertolongan. Karena kaidahnya seperti yang awal kita sebutkan tadi. Orang yang dia dekat dengan Allah kira-kira di kesampingkan oleh Allah tidak? Tidak akan ya. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita takwa kepada Allah, ya, semakin kita beritibak kepada Nabi SAW, maka insya Allah semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wallahu taala alam. Saya kira sampun insya Allah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Agar majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.